pertama yang saya hormati dan saya banggakan para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Perkenalkan, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka salah satu kegiatan TMMD dari Kodim Kabupaten Sidoarjo. Sholawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga di akhir zaman kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf terlambat karena perjalanan macet. Tadi saya perkirakan bisa datang sebelum jam 8, ternyata jam 8 lewat 3 menit. Saya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Roy Rovalino Herdiansa. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok namanya keberat-beratan? Saya ini orang Pekalongan, Bapak Ibu sekalian. Pekalongan, jadi mungkin dikira dengan nama itu asal luar Jawa. Karena saya Roy Rovalino itu nama dari bapak saya, Roval. Jadi saya dilahirkan di Pekalongan, saya asli Pekalongan. Jadi kalau bahasa aslinya itu nggih pripun kalau sakit. Jadi bahasa daerahnya alhamdulillah saya bisa mengerti. Dan nggih, saya pertama ditugaskan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan. Jadi di daerah itu namanya daerah Sengkang, NTB. Jadi ketika dibuka surat penugasan SK itu, saya itu melihat di peta nggak ada Sengkang. Ternyata di peta itu tulisannya Sienkang gitu. Di SK saya namanya Sengkang. Jadi agak gemeteran saya. Perjalanan jauh dari Makassar, dari Surabaya ke Makassar. Sampai di Makassar saya tanya, di mana Sengkang? Masih sekitar 6 jam lagi lewat jalan. Di pertengahan jalan mobil itu berhenti, Pak. Di tengah pegunungan, namanya kalau di sana Bulu itu gunung. Itu tambah merinding saya lagi, Pak. Ditanya, mana Sengkang? Di balik Bulu ini. Kalau kita Bulu kan Bulu. Tapi ternyata daerahnya memang terpencil, tapi penduduknya karena terpencil dilingkupi oleh Danau Tempe. Danaunya itu bagaikan pantai, Pak. Danau itu bagaikan laut. Jadi kalau banjir kita nggak bisa pantai. Danau Tempe. Sehingga masyarakatnya bisa mengelola dengan baik di situ. Perekonomian berjalan dengan lancar karena merasa kesulitan untuk berjalan ke kabupaten-kabupaten sekitarnya, kemudian ke Makassar juga jauh. Akhirnya masyarakat bisa mengelola. Itulah ternyata kesempitan dan kesulitan itu menimbulkan hikmah membawa. Dan demikian juga dengan, saya kira dengan Bapak Ibu sekalian, jangan dijadikan kesulitan itu suatu hambatan, tetapi justru kita untuk bangkit, kita semangat. Karena dibalik kesulitan dan kesempitan itu Allah memberikan sesuatu yang hikmah yang tentunya tidak bisa kita nilai atau kita bayangkan. Kenapa saya ngomong demikian, Pak? Saya juga merasa sempit saat itu. Saya masuk, kenapa saya jauh? Ternyata Allah memberikan hikmah. Saya dapat jodoh orang sana, Pak. Jadi tugas di sana itu ternyata menyebut istri, Pak. Nah, setelah menyebut istri, saya ditugaskan di Bandung, kemudian di Cimahi bergeser ke Surabaya, Pak. Saya sempat jadi kasibik Surabaya. Mungkin ya nggak sombong kayaknya. Bapak kalau buka di Google ketik nama Roy Rovalino Herdiansa, itu pasti muncul semua foto-foto saya dan berita saya. Dari Surabaya saya pindah tugas ke Riau, kemudian dari Riau saya ditugaskan di Kalimantan Tengah. Kalau Bapak Ibu dengar kerusuhan Sampit, orang-orang Dayaknya itu ya berasal dari Kalimantan Tengah yang namanya Tamiang Layang, itu dari pusatnya.
Malang saya dipercaya untuk ke Kejaksaan Agung di intelijen, kemudian intelijen, alhamdulillah dapat promosi juga di Sidoarjo. Jadi kalau misalnya ya sedikit, Pak Dandim ini pernah ke Afrika ya. Kalau saya pernah ke Tianjin, Pak. Tianjin itu di tempat China, Hong Kong, China. Jadi itu sekitar penerbangan itu sekitar 4 jam lagi dari Guangzhou. Mungkin Bapak kenal Dahlan Iskan, itu nggak asing lagi. Nah, saat Dahlan Iskan itu disidang, Dahlan Iskan minta izin kepada pengadilan untuk berobat. Nah itu yang anak saya, Pak, ke Tianjin itu berkali-kali. Kemudian saya juga pernah tugas di Hungari, kemudian di Swiss. Nah ini nggak semua komisi soalnya, cuman semua itu adalah pengalaman yang berharga dalam pelaksanaan tugas. Kemudian profil saya juga ketika Bapak Ibu pernah mendengar atau mengalami kelangkaan minyak goreng, pernah kan Pak, di tahun 2022 kelangkaan minyak goreng, di mana Jaksa Agung menangani kasus minyak goreng. Itu tersangkanya adalah namanya Surya dan Hadi Amen. Nah itu salah satunya yang menangkap saya. Mungkin Bapak Ibu kalau ketik lagi Surya dan Hadi tertangkap, di situ ada foto saya. Cuman face saya sudah berubah. Dulu saya memang kontrol karena digital, jadi sekarang karena jari saya menyesuaikan dengan Pak Dandim. Nah itu, kemudian kasus-kasus yang lain, info baja, kemudian info baja turunan, terus kasus BTS, dan saya pindah kasus timah ini, saya dipindahkan di Sidoarjo. Dan mungkin ini Bapak Ibu baru lihat saya, dan saya juga baru lihat Bapak Ibu. Mohon saya diterima. Saya sudah 8 bulan di sini. Saya mohon diterima dan mohon bimbingan dan nasihat Bapak Ibu sekalian dari pengalaman. Kalau ada masukan apapun, ngomong sama saya. Ada Bapak Ibu permasalahan tentang hukum, monggo silahkan. Diskusi saya terbuka, Pak. Kantor kami terbuka. Bilang aja kalau misalnya sudah janjian sama saya terbuka. Nah itu profil saya. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Dandim. Saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.